baik dzahaba dhama'u atau Allahumma lakasumtu, keduanya sebenarnya ada ulama yang melemahkan juga, tapi keduanya bisa dipakai, bisa diamalkan. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani menganjurkan untuk menggabungkan doa itu menjadi satu ketika berbuka puasa. Silahkan diamalkan apa yang diyakini, tapi tanpa harus memvonis orang lain dengan kebid'ahan atau kesesatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya doa buka puasa yang sudah biasa diamalkan oleh kaum muslimin yang berbunyi Allahumma lakasumtu itu merupakan doa yang tidak sesuai sunnah. Menurut mereka ini hadisnya lemah sehingga tidak boleh diamalkan. Mereka kemudian juga menyatakan bahwasanya yang sesuai sunnah itu adalah doa buka puasa yang berbunyi dzahaba al-dhama'u ila akhiri ad-du'a. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang sangat gegabah sekali, pernyataan yang tidak dibenarkan secara ilmiah. Hadis yang di dalamnya ada doa Allahumma lakasumtu ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala dalam sunannya nomor 2358 dari Mu'ad bin Zahrah. Disebutkan di situ anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftar qala Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis ini bahwasanya rawi yang bernama Mu'ad bin Zuhrah atau kadang disebut dengan Mu'ad Abu Zuhrah merupakan seorang tabi'i tingkatan ketiga yang tentunya beliau tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini menunjukkan ketika beliau meriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ini termasuk daripada kategori hadis yang mursal, tapi sanadnya sahih kepada Mu'ad bin Zuhrah. Ini menunjukkan bahwa secara marfu kalau disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam statusnya adalah dhaif atau lemah. Namun begitu, kenapa kemudian doa ini Allahumma lakasumtu diamalkan oleh kaum muslimin, bahkan oleh jumhur muslimin di seluruh penjuru dunia? Sebabnya karena pertama bahwa isi hadis ini adalah seputar doa buka puasa. Isinya juga bagus. Dan doa itu termasuk bab fadhailul a'mal, keutamaan amalan. Bukan termasuk ahkam al-halal wal haram, dan juga bukan termasuk perkara usuluddin, perkara agama atau pokok agama yang menurut jumhur mayoritas ulama, para ahli fikih dan ahli hadis itu boleh untuk diamalkan. Jadi mengamalkan hadis dhaif secara riwayat itu diperbolehkan oleh mayoritas ulama, bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan adanya ijma atau ittifaq untuk bolehnya hal ini. Jadi tidak ada masalah ketika seandainya pun hadis itu lemah, sepanjang kelemahannya ringan, kedua isinya tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian lafaz doa Allahumma lakasumtu itu merupakan redaksi doa yang dianjurkan dibaca oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, hampir semua ulama dari 4 madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan bisa dicek, silahkan untuk dicari sendiri redaksi-redaksi mereka dalam kitab-kitab mereka, maka kita akan menemukan hal itu. Apa iya kemudian mayoritas para fuqaha dari 4 madhab tidak mengetahui hal ini? Tentu ini sesuatu yang sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal. Bisa dicek penjelasan masalah ini di kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 6 halaman 206. Kemudian yang ketiga, disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, Inna lishaimi inda fitrihi da'watan ma turad. Sesungguhnya seorang yang berpuasa itu ketika berbuka itu memiliki doa yang tidak akan ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Perhatikan, di dalam redaksi hadis ini disebutkan bahwasanya seorang yang berpuasa itu memiliki satu doa yang tidak mungkin untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Redaksi satu doa itu disebutkan dakwatan. Dakwatan ini isim nakirah fi siyaqil itsbat.
Kata Ibnu Nakirah fi siyaqil itsbat, dalam konteks penetapan yang dalam ilmu usul fikih itu memberikan faedah yufid al-umum, memberikan faedah keumuman. Artinya doa apa saja yang dipanjatkan oleh seorang yang berpuasa ketika akan berbuka, bagaimana redaksinya, isinya apa, selama itu doa yang baik, maka itu dianjurkan secara tidak langsung dengan hadis ini. Berarti redaksi doa yang sudah kita baca sebelumnya, yakni Allahumma laka sumtu, itu juga masuk dalam perintah ataupun keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Majah ini. Kalaupun ada sebagian ulama yang melemahkan hadis atau redaksi doa Allahumma laka sumtu, ini kita katakan tidak semua ulama sepakat akan perihal ini. Jangan kemudian dipahami bahwasanya kelemahan hadis Allahumma laka sumtu itu disepakati ulama. Tidak, karena ada ulama-ulama yang juga berbeda pendapat. Sebagian ulama itu menghasankan hadis Allahumma laka sumtu, tidak sepakat. Salah satunya adalah Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala dalam tahqiq beliau kepada kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Di tahqiq beliau terhadap kitab itu, beliau menghasankan hadis dengan redaksi Allahumma laka sumtu. Jadi kalaupun kaum muslimin mengamalkan doa Allahumma laka sumtu itu juga berdasarkan kepada penjelasan para ulama yang menyatakan hadis itu minimal hasan. Dan perlu diketahui bahwasanya masalah tahkim, menghakimi sebuah atau status satu hadis, ya dhaif ataupun hasan ataupun dhaif jiddan dan seterusnya, itu mahal istihad. Itu termasuk medan istihad. Istihad itu artinya praduga, sifatnya dhonni, bukan sesuatu yang jelas ada wahyunya, ini hadis ini lemah dan seterusnya. Itu ada istihad yang kadang ulama berbeda pendapat dan sifatnya nisbi juga, lemah menurut siapa dulu atau hasan menurut siapa dulu. Kadang ada satu hadis yang lemah menurut ulama A, tapi mungkin menurut ulama B hadis itu adalah hasan atau sahih. Perlu diketahui bahwa redaksi doa yang kalian klaim sebagai redaksi doa yang sahih dan sesuai sunnah, yaitu zahaba al-dhama'u sampai akhir doa itu juga ada ulama yang melemahkan, bahkan ulama yang mungkin menjadi rujukan bagi kalian, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi al-Yamani, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 676 Hijriah. Beliau dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 3 halaman 363, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala al-musannifu wa sairul ashabi, dan musannif pengarang serta sairul ashab, semua ashab, semua ulama Syafi'iyah mengatakan yustahabbu ayyad'uwa inda iftarihi, dianjurkan seseorang itu untuk berdoa ketika berbuka puasa dengan redaksi doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, ya Allah, aku bagimu aku puasa dan atas rezekimu aku berbuka. Beliau ini ulama besar Syafi'iyah, ulama yang berilmu, yang keilmuannya diakui oleh siapapun, oleh kaum muslimin. Beliau menjadi rujukan seluruh dunia, kitab-kitab beliau menjadikan referensi, diambil istifadah daripadanya, sehingga ketika kaum muslimin mengamalkan ini sudah mengikuti daripada pendapat ulama yang memang kredibel dalam masalah itu, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sudah sesuai, karena kita diperintahkan untuk mengikuti ulama dalam memahami Quran dan hadis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jika tidak tahu, ya, tanyalah kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Para ulama. Bukan merujuk langsung kepada Quran dan sunnah, tidak, tapi merujuk kepada para ulama, yakni ahli zikir itu. Dan al ulama warasatul anbiya, dan penyambung lidahnya nabi, para nabi kepada kita itu para ulama, yaitu salah satunya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang merupakan pewaris para nabi. Untuk memperkuat dan memantapkan dalam masalah ini, jangan dikira kaum muslimin yang mengamalkan doa Allahumma laka sumtu itu ternyata pendapat mereka itu juga
diaminkan dan sesuai dengan pendapat sebagian ulama yang menjadi rujukan kalian yang mengatakan itu bukan sunnah. Salah satunya misalkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau dalam Syarhul Mumti' halaman 6 atau jilid 6 halaman 440, beliau juga menyatakan untuk mengamalkan doa Allahumma laka sumtu. Perhatikan pernyataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa amma ma warada qauluhu indal futur faminhu qala. Dan adapun apa-apa yang datang dari redaksi doa ketika berbuka, faminhu, diantaranya adalah qaul, ucapan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Berarti kan ya, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, bahkan belum menambah Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim, ditambah di sini oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan waradat atharun ukhra wal jam'u fi asanidiya ma fiha lakin idza qala hal insanu fala bas. Telah datang beberapa athar dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan kesemuanya fi asanidiha ma fiha, dalam sanadnya itu mafi, artinya ada kelemahan. Ya, artinya ada kelemahan. Tapi apa? Lakin idza qala al-insan, apa? Tapi apabila seorang insan itu mengucapkannya, mengamalkan doa-doa ini, apa? Fala ba'sa, tidak mengapa. Dan sebenarnya bukan hanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang membolehkan untuk atau menganjurkan mengamalkan doa Allahumma laka sumtu. Yang lain juga ada, masih dalam kelompok ini ya, artinya menjadi rujukan kelompok yang seperti ini, seperti misalkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam Fatwa Lajnah Daimah jilid 9 halaman 180, kemudian Syekh Shalih Al Fauzan dalam Mulakhas Fiqhi jilid 1 halaman 381, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Dan mereka ini semua menyatakan tahu bahwa itu ada kelemahan, tapi tetap menganjurkan untuk mengamalkannya. Kesimpulannya bahwasanya doa baik dzahaba dhama'u atau Allahumma laka sumtu, keduanya sebenarnya ada ulama yang melemahkan juga, tapi keduanya bisa dipakai, bisa diamalkan. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani menganjurkan untuk menggabungkan doa itu menjadi satu ketika berbuka puasa. Silahkan diamalkan apa yang diyakini, tapi tanpa harus memvonis orang lain dengan kebid'ahan atau kesesatan atau redaksi-redaksi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.